apakah yang patut dibalas jika seseorang yang bukan Islam mengatakan Rasulullah SAW seorang lelaki yang pedofil, iaitu lelaki yang suka ataupun tertarik kepada kanak-kanak, kerana mengahwini Aisyah radhiyallahu anha pada usia yang sangat muda? Kita itu urusan Nabi Muhammad, kita harus ada marah. Tapi marah kita pun harus kita atur, kita manage. Kalau tidak punya marah, orang tidak punya marah itu cacat. Jadi marah itu harus ada aturannya. Kalau marahnya seseorang itu dipandu dengan akal sama syariat, maka marah itu akan menjadi satu sifat mulia, namanya syaja'ah. Asy-syaja'ah. Harus marah dong. Cuman marahnya sendiri harus ada aturannya. Ya kan? Bagaimana? Kalau ada orang, kita lihat siapa dia mencaci semacam itu. Kalau orang kafir dari dulu tidak percaya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang perlu kita lebih marah sebetulnya. Kalau orang kafir dari dulu nggak percaya dengan Nabi, kita harus marah. Artinya dia menjadi kafir yang mengajak perang harbi dan seterusnya. Iya. Tapi ada sering kita terlena. Ada dari orang-orang dari kaum muslimin, banyak seperti di Indonesia juga ada yang membela orang-orang yang menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Al-Quran, oleh Rasulullah, seperti memperkenankan homoseks, memperkenankan lesbi. Itu kan ada orang mengatasnamakan agama. Ini yang kurang ajar benar atas nama Islam, karena dia mengaku percaya Nabi Muhammad, percaya Al-Quran, tapi dia telah mencoreng Al-Quran. Nah, kalau ada orang mencaci Nabi Muhammad dari orang yang tidak punya agama, tidak kenal Nabi Muhammad, dari dulu memang kerjaannya semacam itu. Maka kita harus nampakkan marah, tapi marah kita harus ada aturannya. Lalu bagaimana? Kalau memang kita bisa perang, ya perang, tapi kan ada aturannya. Gimana kita berperang? Hanya teriak saja, kita harus begini-begini. Ada amal nyata yang perlu kita laksanakan dalam rangka kita menjelaskan kepada umat. Yang menjadi masalah ini adalah di saat mereka menginformasikan informasi negatif tentang Nabi, yang jadi masalah adalah banyak kaum muslimin yang ke bawah mengiyakan di saat seperti itu. Nah, mengiyakan, ini problem kita, maka perlu kita kuatkan di dalam diri kita. Problem akidah itu memang ada. Makanya pertama, ku anfusakum. Kami lebih senang kalau kita berbicara tentang anak-anak kita pahamkan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah anak kita tanamkan kecintaan kepada Nabi, kalau ada orang nyaci Nabi, langsung dia angkat pedang itu. Semangatnya ada. Tapi kalau sudah dayut atau sudah tidak punya cemburu, Nabi dicaci, ya sabar. Sabar. Ini bukan urusannya sabar. Kalau dirimu yang dicaci, kamu boleh sabar. Tapi Nabi dicaci, kita harus marah. Gimana sikap kita? Lah, kita sebagai apa? Mungkin kita sebagai negara yang bisa menjelik, memberikan khitab, sebenarnya tujuannya adalah apa? Untuk beritahu kepada dunia bahwasanya hal itu tidak boleh terjadi. Misalnya ada di Prancis, ada di Denmark waktu itu, kita harus membuat gerakan protes. Iya. Ya protes itu agar mereka dari dulu nggak percaya Nabi. Bahkan kalau nggak percaya Nabi, jangan mengatakan bahwa Nabi kata seorang perempuan, naudzubillah. Dia percaya dia. Memang nggak percaya, kita ngomong kayak apapun juga tetap nggak percaya. Kita pakai hujah 1000 hadis pun nggak ngerti, nggak percaya. Memang dia seperti itu. Tapi dari sisi kita memang harus ada gerakan. Kita suarakan bahwasanya kita tidak terima dengan yang demikian itu. Tidak boleh. Tapi di sisi lain memang kadang-kadang gini loh ya. Mencaci itu kan tidak boleh. Kita tidak boleh mencaci Tuhannya orang lain. Takut dia membalas mencaci Tuhan kita. Bukan kerjaan kita mencaci, kita protes. Ini adalah kerjaan yang salah, merendahkan Nabi SAW. Ini adalah begini, kita membuat selebaran, koran dan sebagainya. Ini adalah penistaan agama dan suarakan kepada orang, semua orang. Ini harus agar kita marah itu harus ditampakkan. Cuman bukan berarti langsung orangnya digantung di mana tempatnya, itu hanya omongan saja. Digantung orangnya, ya kalau bisa digantung. Cuman menggantung sendiri memang dari dulu dia itu memang orang yang tidak pernah percaya dengan Islam. Kalau mencaci Islam, seperti kejadian mohon maaf di sebuah negeri ada seorang non-muslim merendahkan Al-Quran. Dari awal tidak pernah percaya kepada Al-Quran. Maka bahaya sekali kalau seandainya kita pilih, tentu bakal merendahkan lagi. Jadi yang perlu kita antisipasi adalah masyarakat kita sendiri. Jangan tertipu kita. Kadang-kadang kita sibuk sana, mohon maaf ya. Nabi Muhammad itu mahal. Yang kita khawatirkan kita ini menggunakan Nabi Muhammad hanya untuk label kita. Waktu kita mengangkat pedang Allahu Akbar karena Allah atau karena pengen dipotret oleh koran.
Kita mungkin sudah organisasi di Malaysia misalnya, organisasi pejuang di jalan Allah. Kalau ada Nabi Muhammad dicaci, kalau tidak keluar, wah gimana ini kita pejuang kok tidak keluar? Cuman ya hanya pengen dilihat di koran saja, di majalah, di magazine, dari mana. Rubah niatnya yang salah. Tapi lihat, kita niat karena Allah. Harus marah itu harus ada dengan bermacam-macam cara agar orang tahu kalau umat Islam itu marah. Dan marah itu bukan marah pura-pura, tapi dalam hati kita. Coba, waktu Anda mendengar, ini pertanyaan mendasar sekali. Waktu Anda mendengar Nabi Muhammad dibilang semacam itu, waktu Anda mendengar waktu Nabi Muhammad dicaci semacam itu, Anda menangis atau belum? Pernahkah Anda menitikkan air mata di saat itu? Jangan-jangan kita hanya bohong saja, marahnya pura-pura. Kurang ajar. Nabi Muhammad dibilang seperti itu, kita tidak pernah ternyuh. Pernahkah kita menangis waktu Nabi diolok dan dicaci? Pernahkah kita? Ini perlu kita tengok hati kita. Dari sinilah marah yang benar. Kita marah, kita tidak hanya action saja. Oh, marah. Tak taunya kita punya perilaku juga tak taunya melanggar Nabi SAW. Jadi yang perlu kita tahu adalah hati kita dulu. Pertanyaan, di saat Anda mendengar Nabi dicaci, jangan bersuara dulu. Tanya hatimu bagaimana. Di saat kalau sudah hatinya terus menangis, baru boleh marah. Marahmu atas dasar cinta, bukan dasar emosi yang pura-pura. Ini kita perlu kejujuran saat ini. Baik, Allah alam bisawab.